Kali ini kita akan menceritakan film yang mengisahkan tentang seorang mantan petarung atau pembunuh bayaran yang sudah pensiun. Namun kini kembali beraksi setelah anjingnya dibunuh dan mobilnya dicuri oleh seorang anak dari bos mafia. Dan inilah alur cerita dari film John Wick. Di awal film, kita diperlihatkan mobil SUV warna hitam yang sedang menabrak, dan orang yang mengendarai mobil tersebut nampak sedang terluka parah, dan orang ini bernama Jonathan Wick, atau akrab disapa dengan John Wick. Dalam kondisinya yang terluka, ia sempat menonton rekaman video atau momen kenangan ia bersama kekasihnya. Scene berpindah yang menceritakan kilas balik sebelum malam di mana ia terluka itu terjadi. Di sini diceritakan ternyata John Wick habis kehilangan seseorang yang paling berharga baginya, yaitu kekasihnya. Di hari pemakaman istrinya, ia bertemu dengan teman lamanya yaitu Marcus, dan ia datang untuk mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan istrinya. Seperti layaknya manusia pada umumnya, ketika ditinggal pergi oleh seseorang yang dicintainya, maka hidup akan terasa hampa baginya. Begitu pula yang dirasakan oleh John Wick. Dan di malam harinya, John Wick kedatangan seorang kurir yang dimana kurir itu mengantarkan paket yang berisi seekor anjing dan juga ada sebuah surat di dalamnya. Yang ternyata setelah dibuka suratnya, itu ialah wasiat dari istri John sebelum dirinya meninggal yang berisi pesan bahwa istrinya John ingin John untuk menjaga anjing itu dan juga untuk menemani kesehariannya ketika istrinya tiada nanti. John memberi nama anjing itu Daisy, bahkan Daisy seperti langsung jinak kepada John. Dan di siang harinya, John mengajak anjing itu untuk pergi keluar membeli makanan untuknya. Ketika John sedang berada di sebuah pom bensin, datanglah segerombolan pemuda yang juga mengisi bahan bakar untuk mobilnya. Namun ada satu pemuda yang mendatanginya dan kagum terhadap mobil Mustang yang dipakai John. Orang ini bernama Joseph. Ia bertanya kepada John berapa harga mobil tersebut, dan John menjawab bahwa mobil itu tidak untuk dijual. Namun entah mengapa Joseph tidak terima dengan jawaban John, dan ia berkata bahwa semua ada harganya. Lalu temannya segera menariknya agar tidak terjadi perkelahian. Setelahnya dari pom bensin, kini John pergi ke sebuah landasan pacu untuk meluapkan rasa sedih dan hampanya karena ditinggal istrinya. Ia melakukan drift di tempat itu. Dan di malam harinya ketika John sudah tidur, tiba-tiba saja Daisy atau anjingnya John pergi karena mendengar sesuatu. Dan John pun ikut memeriksa hal tersebut. Dan saat sudah dibawa, John dikagetkan karena sudah ada sejumlah pencuri yang memakai topeng di dalam rumahnya. Dan tanpa persiapan, John dan anjingnya dipukuli oleh pencuri tersebut. Dan ketika sang pencuri membuka topengnya, ternyata pencuri itu ialah Joseph, pemuda yang ditemuinya siang tadi. Setelah tersadar, John harus mendapati anjingnya yang kini sudah mati akibat dipukul oleh sang pencuri. Tidak hanya anjing, tapi Joseph ternyata juga mencuri mobil Mustang dari John. Dan kini ia membawanya kepada seorang maklar yang bernama Aurelio. John yang sudah kehilangan mobilnya, kini ia pergi menggunakan bus umum ke tempat Aurelio. Lalu John bertanya kepadanya apakah mobil ia ada di sini. Dan Aurelio menceritakan kedatangan Joseph sebelumnya, bahwa benar Joseph ke tempatnya dengan membawa mobil John. Namun Aurelio yang tahu bahwa itu mobil John, ia langsung memukul Joseph karena Aurelio adalah temannya si John. Lalu Joseph pun mengancamnya kalau ia akan mengadukan hal itu ke ayahnya yang merupakan bos mafia. Dan ternyata ayah dari Joseph adalah Vigo, yang merupakan teman lama dari John. Merasa cukup mendapatkan informasi dari Aurelio, ia pun pergi dari tempat itu. Dan tak lama kemudian, Vigo atau ayah dari Joseph menelpon Aurelio dan menanyakan apakah benar ia memukul anaknya, dan ia bertanya juga apa alasannya. Aurelio pun menjawabnya bahwa anaknya sudah mencuri mobil dari John Wick dan juga membunuh anjingnya. Mendengar hal itu, seketika Vigo terdiam dan memahami alasan Aurelio memukul anaknya. Singkat cerita, Vigo memanggil anaknya yaitu Joseph ke tempatnya. Tanpa bertanya, Vigo langsung memukul Joseph.
Yosef yang tidak tahu apa alasannya ayahnya itu yang tiba-tiba memukulnya, ia pun bingung dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa Yosef menganggap ia mencuri mobil dan membunuh anjing itu bagi Yosef adalah hal yang biasa saja karena ia belum tahu siapa John Wick sebenarnya. Dan di sini Viggo mulai menjelaskan kepada Yosef dengan siapa ia berurusan, bahwa John Wick dulu adalah rekan dari ayahnya. John Wick dijuluki sebagai Baba Yaga. Ia bukanlah hantu, tapi ia adalah orang yang keutus untuk membunuh hantu. John juga adalah seseorang yang mempunyai karakter fokus, berkomitmen, dan juga bertekad kuat. Bahkan suatu waktu Viggo pernah melihat John membunuh 3 orang di bar hanya dengan menggunakan pensil. Lalu Viggo menyuruh Yosef pergi dan bersembunyi, karena Viggo tahu bahwa kejadian itu akan memicu John untuk memunculkan jiwa petarungnya yang selama ini sudah ditinggalkannya. Setelahnya, Viggo segera menelpon John dan ingin agar masalah itu tak dibesarkannya. Namun John hanya mendengarkan dan tidak mengatakan apapun. Lalu John menutup teleponnya. Viggo mengerti bahwa John sudah mengirimkan sinyal perang. Maka dari itu, Viggo akan mengerahkan semua anak buah yang dimilikinya untuk membunuh John. John Wick kini sudah bersiap untuk memulai aksi balas dendamnya. Dan benar saja anak buah dari Viggo langsung mendatangi rumahnya. Polisi yang mendapat laporan keluhan bising dari masyarakat setempat pun mendatangi rumah John. Namun setelah polisi itu tahu sudah banyak mayat di rumah John, ia hanya berpesan agar jangan terlalu berisik, dan polisi itu pun pergi lagi. Viggo yang mengetahui anak buahnya gagal untuk membunuh John, ia pun pergi ke rumah Marcus, teman dari John Wick yang merupakan seorang pembunuh bayaran sama seperti John Wick, dan menawari pekerjaan ke Marcus. Apabila ia mau membunuh John, ia akan diberi imbalan senilai $2 juta, dan Marcus langsung menyetujui penawaran tersebut. Scene berpindah di mana John mengunjungi sebuah hotel, dan hotel ini bernama Hotel Continental, yang dimana hotel ini memiliki aturan bahwa sesama pembunuh bayaran dilarang untuk menumpahkan darah, apalagi saling membunuh di tempat ini. Dan apabila ada yang melanggar aturan itu, maka akan dikenakan sanksi, yaitu eksekusi di tempat. Maka di tempat ini keselamatan dari John juga terjamin. Lalu John menuju ke sebuah bar di hotel itu, dan menemui Winston, yang merupakan owner dari hotel tersebut. Tujuan dari John menemuinya adalah untuk bertanya di mana Yosef berada, karena John tahu Winston adalah orang yang memiliki informasi paling lengkap tentang semua mafia yang ada di kota itu. Namun Winston menyuruh John untuk mempertimbangkan aksi balas dendamnya tersebut, karena Winston tak ingin John kembali ke dunia gelap yang sudah lama ditinggalkannya itu. Dan sebelum John pergi meninggalkan bar, Winston memberikan alamat di mana Yosef berada, yaitu di Red Circle. Setelah mengetahui informasi itu, kini John pun bersiap-siap untuk memulai aksinya. Dan di Red Circle sendiri, Viggo sudah menyiapkan begitu banyak anggota untuk mengamankan Yosef. John Wick memulainya dengan diam-diam menyelundup ke tempat tersebut. Dan saat di toilet, ia menghajar teman dari Yosef untuk mendapatkan informasi di mana Yosef ditempatkan. Dan setelah mengetahui bahwa Yosef berada di basement, ia langsung menghajar semua anggota keamanan dari Yosef. Namun sayangnya John Wick gagal membunuh Yosef dan ia berhasil kabur. Dan juga John Wick sempat kewalahan menghadapi keamanan dari Yosef. Ia mendapatkan luka yang cukup serius.
Setelahnya John Wick kembali ke Hotel Continental dan memanggil dokter untuk mengobati lukanya dikarenakan lukanya cukup parah. Maka dokter menyarankan agar John tidak banyak bergerak agar tidak terjadi pendarahan. Dan di malam hari saat John tertidur, Marcus yang berada di gedung sebelah menggunakan snipernya mengingatkan John Wick dengan menembak ke arah bantalnya agar ia terbangun karena ternyata Perkins yang merupakan pembunuh bayaran sama seperti John sedang mengincarnya dan berniat untuk membunuh John. Tentu saja upaya dari Perkins gagal dan karena dirinya tak mau dibunuh, Perkins membocorkan informasi kepada John bahwa Viggo menyimpan sejumlah hartanya di sebuah gereja yang berada di Little Rusia. Dan karena ini masih berada di hotel, tentu saja John tidak membunuh Perkins. Dan di pagi harinya, John sudah berada di gereja yang dibilang Perkins sebelumnya, dan ia langsung membunuh semua pengawal yang ada di gereja itu. Lalu ia meminta kepada sang pendeta untuk menunjukkan di mana harta Viggo disembunyikan. Dan setelah tahu tempat harta tersebut, John tak segan-segan untuk membakar semua harta dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh Viggo. Mengetahui hal itu, Viggo dan anak buahnya langsung mendatangi gereja dan langsung membunuh sang pendeta karena dianggap gagal menjaga hartanya. Dan John yang masih berada di luar gereja, ia langsung menembaki anak buah dari Viggo. Namun lagi-lagi John gagal dalam membunuh Viggo. Lalu ia disekap di dalam sebuah gedung kosong dengan tangan ditali. Dan Viggo mengungkap kekesalannya pada John karena ia sudah membakar aset yang sangat berharga baginya. Dan juga karena John sudah membuat kericuhan karena aksinya membalas dendam kepada anaknya. Namun di sini Viggo membuat kesalahan besar karena ia tak langsung membunuh John dan malah diserahkan ke anak buahnya, sedangkan Viggo pergi begitu saja. Marcus yang ditugaskan Viggo untuk membunuh John, kini ia malah menyelamatkan John yang dengan menembak anak buah dari Viggo. Setelah berhasil kabur, John segera mencari Viggo dan mengancamnya agar Viggo memberitahukan di mana Yosef berada. Setelah tahu Yosef ada di safe house, John meninggalkan Viggo dan tidak jadi membunuhnya. Di safe house sendiri, Yosef dijaga ketat oleh pihak keamanan yang berjaga apabila ada John Wick datang. Setelah berhasil melumpuhkan pihak keamanan dari Yosef, tentu saja John Wick tak segan-segan langsung membunuh Yosef. Setelah kejadian itu, John segera check out dari Hotel Continental dan bertemu dengan Marcus di suatu tempat di bawah jembatan. Dan John mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Marcus karena sudah menyelamatkannya. Namun tak disangka di pertemuan itu ada Perkins yang diam-diam memata-matai pertemuan John dengan Marcus. Dan setelah pulang dari sana, Marcus sudah mendapati tamu tak diundang di rumahnya. Tamunya yaitu Viggo. Viggo yang kesal karena merasa dikhianati oleh Marcus, ia pun menyiksa dan membunuh Marcus. Namun sebelum Viggo pergi dari rumah Marcus, ia menelpon John dulu dan memberitahukan kepada John bahwa temannya yang menyelamatkannya sudah ia bunuh. Tentu saja John Wick yang mendengar hal itu terpancing emosinya dan segera pergi ke rumah Marcus. Sesampainya di sana, John sudah kehilangan jejak Viggo. Namun tiba-tiba John mendapat telepon dari Winston dan memberitahukan bahwa Viggo sedang akan kabur menggunakan helikopter di suatu tempat. Dan tentu saja mendengar hal itu, John langsung tancap gas dan memburu Viggo.
Setelah berhasil mengalahkan pengawal dari Vigo, kini hanya tersisa John dengan Vigo, dan pertarungan pun dimulai. Setelah adu jotos dengan Vigo, yang tentu saja John lah pemenangnya, dan meskipun sudah berhasil membunuh Vigo, John mendapati luka tusuk yang cukup serius yang menyebabkan dirinya sudah hampir tak sadarkan diri. Dan scene yang kita lihat mobil SUV hitam yang menabrak yang ada di awal film tadi adalah kilas balik dari kejadian sekarang. Dan di akhir film diperlihatkan, John memasuki klinik hewan dan segera mencari obat yang diperlukannya untuk segera mengobati luka tusuk yang di perutnya. Dan tak lupa sebelum John pergi, ia juga mengambil anjing yang ada di tempat itu untuk diajaknya pulang. Dan film pun berakhir. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.